Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kita mendengarkan pengaturan epik dari seorang Fang Yuan yang bahkan membuat Peri Ziwei, padahal dia seorang Grandmaster Agung dari jalur kebijaksanaan, terpaksa mengakui kekalahannya. Selain itu, ditambah momen epik di mana Fang Yuan dengan sengaja mempermalukan Jinglan di toko kuning. Menurut Ane sih, bagian itu adalah bagian yang termind blowing. Nice lah di part sebelumnya. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan kisah hidup Fang Yuan di part 309. Lebih dari 10 hari setelah Jinglan dipermalukan di toko kuning, akhirnya Fang Yuan tiba di depan formasi teleportasi milik Tanah Langya. Setelah memasuki formasi itu, Fang Yuan lalu diteleport ke dalam Tanah Langya dalam sekejap mata. Dan setelah memasuki Tanah Langya, Fang Yuan bisa menghela nafas lega karena akhirnya dia tidak perlu mempertahankan gerakan pembunuh Yama. Bagaimanapun, menggunakan Yama itu cukup menguras esensi abadi dan juga energi mentalnya. Jadi setelah tiba di Tanah Langya, Fang Yuan bisa merasa jauh lebih tenang. Karena Langya sendiri punya metode defensif untuk membatasi deduksi dari luar. Dan itu tentu membuat Fang Yuan merasa lebih aman. Bahkan selama ini, pengadilan surgawi pun tak bisa menemukan lokasi pasti dari Tanah Langya. Jika bukan karena immortal manusia berbulu yang ditangkap oleh mereka, sampai saat ini mungkin Tanah Langya masih tersembunyi rapat dari pandangan pengadilan surgawi. Mungkin. Lalu, setelah melihat formasi teleportasi aktif, Langya segera bergegas ke formasi teleportasi yang ada di dalam Tanah Langya. Dia menyambut Fang Yuan. Akhirnya kau kembali. Kali ini Langya menyambut Fang Yuan dengan penuh senyum yang hangat. Sikapnya menjadi semakin hangat karena memang belum lama ini Langya melihat pertunjukan Fang Yuan di toko kuning. Itu sangat mengesankan bagi dia yang adalah ras varian manusia. Dengan mempermalukan Jinglan, yang tidak lain adalah manusia, itu membuat Langya merasa puas. Bagaimanapun, dia belum lama ini mengalami kerugian besar akibat serangan pengadilan surgawi. Jadi, melihat Jinglan, yang merupakan bagian dari pengadilan surgawi, dipermalukan di toko kuning, itu benar-benar sangat membuat dia segar. Fang Yuan, kau benar-benar menampilkan pertunjukan yang sangat luar biasa hebat. Dengan keberadaanmu dan juga kekuatan peringkat 8 yang lain, kita bisa merelokasi Tanah Langya dan itu tidak akan menjadi masalah besar. Langya pun tampak sangat antusias. Dan selain Langya, di belakang Langya juga terdapat beberapa immortal dari keempat ras. Manusia berbulu, manusia tinta atau Inkman, lalu kemudian manusia salju, dan terakhir Rockman. Mereka semua memuji Fang Yuan dengan penuh kekaguman. Para varian manusia itu, termasuk Langya sendiri, saat ini menunjukkan sikap yang sepenuhnya berbeda terhadap Fang Yuan. Mereka kini memandang Fang Yuan dengan penuh kekaguman. Terlebih lagi dalam situasi genting saat ini, ketika pengadilan surgawi sebelumnya menyerang, atau nanti ketika pengadilan surgawi kembali menyerang, Fang Yuan akan menjadi pilar penopang bagi mereka. Maka, ketika Fang Yuan kembali ke Tanah Langya, para penghuni yang ada di sana dengan penuh semangat datang dan menyambutnya. Tapi, meskipun mereka bersikap begitu hangat, Fang Yuan sendiri tampak cukup dingin. Ia hanya berbincang sedikit dengan Langya, Bing Yuan, dan yang lain, serta dia hanya memberikan anggukan singkat pada Sue Er.
Setelah itu beberapa varian manusia yang lain juga mengusulkan untuk mengadakan pesta penyambutan bagi Fang Yuan. Tetapi mendengar ide ini, Fang Yuan tanpa ragu menolaknya. Dia berkata, "Situasi saat ini sangat genting. Yang lebih penting saat ini adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menghadapi bahaya yang akan datang." Ucapan Fang Yuan itu begitu tenang, dan para immortal varian manusia mengangguk tanpa penolakan. Status Fang Yuan memang telah berubah secara drastis di tempat itu. Jadi para immortal varian manusia kini benar-benar memperlakukan Fang Yuan layaknya sosok di tingkat peringkat 8. Jika sebelumnya mereka menganggap diri mereka punya status yang setara dengan Fang Yuan, tapi sekarang tidak. Mereka menunjukkan sikap yang jauh lebih rendah hati dan menghormati Fang Yuan. Di satu sisi, yaitu alasannya karena kekuatan tempur Fang Yuan yang mampu menghadapi Jinglan. Dan di sisi yang lain, karena ancaman besar yang tengah mereka hadapi, jadi mereka sangat membutuhkan bantuan Fang Yuan. Tidak baik kalau mereka menyinggung Fang Yuan saat ini. Lalu, tanpa basa-basi, Fang Yuan berkata pada semua orang, "Baiklah, sekarang kalian semua bisa bubar. Aku perlu bicara langsung dengan tetua tertinggi Langya." Para immortal lain memahami situasinya dan segera meninggalkan tempat itu dengan tenang. Langya pun lalu menggandeng lengan Fang Yuan dan dalam sekejap mereka meninggalkan tempat itu. Setelah mereka muncul kembali, kini mereka berada di dalam kota awan pertama. Tanpa basa-basi, di sana Langya langsung berkata, "Dengan Gu penilai dao milikmu, aku mendapati bahwa pengadilan surgawi memang telah melakukan beberapa pengaturan di tanah ini. Jika ingin memindahkan tanah ini, kita harus terlebih dahulu menyingkirkan tanda dao yang membahayakan itu." Fang Yuan tampak mengernyitkan dahi. Dia bertanya, "Tetua tertinggi pertama, dengan pencapaianmu di jalur penyempurnaan, kurasa menyingkirkan tanda dao seperti ini bukanlah hal yang sulit. Apa terjadi sesuatu?" Langya menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku sudah mencobanya, tetapi pengadilan surgawi tetaplah pengadilan surgawi. Metode mereka sungguh luar biasa. Hampir semua cara sudah kugunakan, namun aku tetap tak mampu menghapus tanda dao yang mereka tinggalkan." Tatapan Fang Yuan menjadi tajam. Seperti yang sudah dia duga, bahwa pengadilan surgawi benar-benar melakukan persiapan matang sebelum bergerak. Mereka bahkan tidak khawatir kalau pengaturan mereka terungkap. Semua itu sudah berada di dalam pertimbangan Peri Ziwei. Dan tampaknya Peri Ziwei juga sudah memperhitungkan kemampuan Langya. Dalam hati Fang Yuan berpikir, mungkinkah gerakan pembunuh pembersih dao milikku bisa berdampak pada kasus ini? Fang Yuan memang cukup percaya diri dengan metodenya. Sebab sebelumnya dia juga berhasil menyingkirkan target bintang yang tak terdeteksi di dalam tubuhnya. Namun, untuk saat ini, Fang Yuan tidak berniat langsung mencobanya. Sebaliknya, dia berkata kepada Langya, "Kalau begitu, izinkan aku mengambil alih. Tetua tertinggi pertama, tolong serahkan makna sejati jalur penyempurnaanmu. Setelah aku menjadi Grandmaster Agung dari jalur penyempurnaan, aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini." Ekspresi Langya berubah. Makna sejati jalur penyempurnaan adalah harta karun yang paling berharga baginya. Memberikannya pada Fang Yuan yang adalah seorang manusia, itu bukanlah hal yang mudah. Dia pun tentu merasa enggan. Tapi karena sebelumnya dia telah menyetujui kesepakatan dengan Fang Yuan, dan mengingat kondisi kritis saat ini, dia hanya bisa menyerah walaupun tentu dia berat hati. Setelah beberapa saat,
Langya mengambil makna sejati itu, dan Fang Yuan akhirnya menyaksikan makna sejati jalur penyempurnaan peninggalan dari leluhur rambut panjang. Makna sejati merupakan bentuk kehendak yang sangat istimewa. Ini adalah kali pertama Fang Yuan secara langsung melihat bentuk makna sejati itu. Wujudnya menyerupai sosok leluhur rambut panjang yang kini duduk bersila. Seluruh tubuhnya tampak bersinar sebening kristal, seolah-olah dia sepenuhnya terbuat dari berlian murni. "Ambillah," ucap Langya dengan ekspresi rumit. Ia menatap makna sejati leluhur rambut panjang selama beberapa saat sebelum akhirnya menyerahkannya pada Fang Yuan. Fang Yuan pun mengangguk. Lalu dia maju dan matanya terbelalak saat kekuatan penarik muncul. Dan dalam sekejap, makna sejati itu masuk ke dalam benaknya. Dalam sekejap juga, cahaya cemerlang meledak di dalam benaknya. Cahaya itu seindah berlian dan membentuk ruang cahaya yang mengesankan. Segera Fang Yuan duduk bersila dan memejamkan matanya. Ekspresinya tampak serius. Dia mulai mengerahkan berbagai metode jalur kebijaksanaan. Tak lama kemudian, gelombang dahsyat muncul dalam pikirannya. Ketika berbagai pikiran dan kehendak tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan makna sejati rambut panjang, Fang Yuan menyerapnya, menelaahnya, dan memahaminya. Segalanya berlangsung dengan sangat lancar. Hanya dalam beberapa jam saja, Fang Yuan telah sepenuhnya menyerap makna sejati itu dan menjadikannya sebagai fondasi miliknya sendiri. Itulah pemahaman penuh dari leluhur rambut panjang terhadap jalur penyempurnaan, dan kini telah menjadi sumber daya kultivasi milik Fang Yuan. Pencapaian Fang Yuan dalam jalur penyempurnaan yang sebelumnya tergolong biasa-biasa saja, kini langsung melesat ke tingkat Grandmaster Agung dalam sekejap. Fang Yuan merasa tersentuh. Keuntungan yang dia peroleh sungguh luar biasa. Dia berkata, "Ini benar-benar seperti naik ke langit dalam satu gerakan." Bahkan di masa perang kacau antar 5 wilayah dan kemunculan alam mimpi, aku tak pernah meraih keberhasilan sebesar ini. Meskipun Fang Yuan telah benar-benar menyerap makna sejati jalur penyempurnaan, dia masih tetap duduk bersila tanpa bergerak. Dia sepenuhnya menikmati kemajuan yang baru saja ia dapatkan. Ya, jalur penyempurnaan. Ini adalah jalur yang sangat istimewa. Seorang immortal yang menekuni jalur ini unggul dalam menyempurnakanku. Penyempurnaanku sendiri adalah bagian yang sangat penting bagi seorang kultivator di duniaku. Karena proses mengkultivasiku mencakup 3 aspek utama: pemeliharaan, penggunaan, dan yang terakhir, penyempurnaan. Dengan pencapaian jalur penyempurnaan Fang Yuan saat ini, maka dia memiliki pondasi yang sangat kuat. Dari 3 hal utama, dia sudah memiliki 1 yang terkuat. Dengan begini, Fang Yuan bahkan jauh lebih unggul dari hampir semua ahli di dunia dalam hal penyempurnaan. Kalau dia ingin menjadi ahli tertinggi, dia hanya perlu meningkatkan 2 aspek lainnya. Dan ya, waktunya masih cukup panjang. Tapi kini, jalan Fang Yuan terbuka lebar. Walaupun saat ini Fang Yuan belum benar-benar puas, dia tahu masih banyak yang harus dia lakukan. Dia juga menyadari kelemahan yang dia miliki, jadi dia enggan untuk merasa puas. Fang Yuan merenung dalam diam. Matanya tetap terpejam. Dengan seksama, dia memaknai perubahan yang dibawa oleh tingkat pencapaiannya saat ini. Fang Yuan juga mulai menelusuri berbagai resep gu yang dia punya.
Dan dalam sekali lihat saja, resep Gu Fana langsung tersingkap seluruhnya. Lalu hanya dengan sedikit pemikiran, ia mampu menyempurnakan resep itu ke tingkat yang paling optimal. Ketika Fang Yuan beralih ke resep Gu Immortal, tingkat kerumitannya jelas jauh lebih tinggi. Namun, ternyata hal ini tidak menggetarkan Fang Yuan. Ia hanya perlu berkonsentrasi dan berbagai permasalahan pun terselesaikan dengan mudah. Satu-satunya tantangan baginya adalah saat dia berhadapan dengan resep Gu peringkat 8. Kalau dia ingin menyempurnakan resep Gu peringkat 8, Fang Yuan perlu merenungkannya lebih lama. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Apalagi Fang Yuan juga bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan kalau dia mau. Dan kalau itu terjadi, proses penyempurnaan itu akan menjadi jauh lebih cepat. Fang Yuan kini tampak mengangguk. Sepanjang sejarah, jalur penyempurnaan hanya memiliki 3 orang Grandmaster Agung. Kini aku telah mencapai tingkat Grandmaster Agung juga, bukan hanya di era sekarang, bahkan dalam sepanjang sejarah. Berdasarkan tingkat pencapaianku saat ini, aku pasti termasuk dalam 10 besar. Ya, meskipun kekuatan tempur Fang Yuan tidak mengalami peningkatan secara langsung, tetapi pandangannya terhadap kultivasi Gu telah berubah dan menjadi jauh lebih dalam. Bisa dikatakan, dia hampir mencapai puncak pemahaman dalam seluruh sistem kultivasi Gu. Peningkatan kekuatan tidak lagi menjadi masalah untuk Fang Yuan. Semua hanya perlu waktu untuk mengasah kekuatannya agar dia menjadi lebih tajam. Selain itu, saat ini Fang Yuan juga dapat memahami keseluruhan resep Gu dalam waktu yang singkat. Dia bahkan langsung mengetahui cara untuk memelihara serta efek dari sebuah Gu. Dengan pemahamannya itu, dia bahkan dapat menyimpulkan cara untuk menyempurnakan Gu itu hanya dari metode pemeliharaan dan penggunaannya. Itu luar biasa. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Fang Yuan tersadar akan sesuatu. Aku mengerti sekarang. Ternyata setiap gerakan pembunuh, baik yang fana ataupun immortal, sebenarnya dapat dianggap sebagai resep Gu yang belum lengkap. Memikirkan ini, tubuh Fang Yuan tiba-tiba bergetar. Dia seolah memahami prinsip kerja dari apa yang baru saja dia katakan. Ya, pemahaman ini langsung mereformasi pemahaman Fang Yuan tentang cara kerja dari sebuah Gu. Kalau sebelumnya kita memandang gerakan pembunuh sebagai kekuatan gabungan dari berbagai Gu untuk menciptakan sebuah efek tertentu. Kalau sebelumnya kita memandang gerakan pembunuh adalah kekuatan gabungan dari berbagai Gu untuk menciptakan sebuah efek tertentu. Namun, kalau kita kembali dalam proses penyempurnaan, hal yang sama rupanya juga berlaku, bahwa setiap material akan digabungkan dan membentuk sebuah Gu yang punya efek tertentu. Artinya, gerakan pembunuh ataupun Gu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa gerakan pembunuh sesungguhnya adalah sebuah resep Gu yang tidak lengkap. Kalau resep itu disempurnakan, maka Gu sejati akan terlahir. Atau mungkin lebih tepatnya, tatanan dunia akan terbentuk. Dan menyadari ini, pikiran Fang Yuan semakin terbuka. Meski tidak ada yang tahu, apakah ini adalah kebenaran dari dunia Gu atau bukan. Tetapi setelah direnungkan secara mendalam, ini adalah kemungkinan yang pastinya mendekati kebenaran. Selain itu, berkat pemahaman ini juga, Fang Yuan semakin memahami peran dan kombinasi dari Gu
yang mana itu bisa digunakan dalam gerakan pembunuh. Jika Fang Yuan menambahkan beberapa gu dengan ukuran yang tepat, dia bahkan bisa menyempurnakan gerakan pembunuh dengan efek yang berbeda. Ini adalah logika sederhana yang dekat dengan dirinya. Bahkan Fang Yuan selama ini juga sering memodifikasi gu penyusun dari gerakan pembunuh untuk mendapatkan efek yang sama dengan gerakan pembunuh aslinya. Namun anehnya memang Fang Yuan sebelumnya tidak menyadari hal ini, bahwa kalau proses berpikirnya dibalik, dia seharusnya bisa menemukan sesuatu yang sungguh luar biasa, yaitu kalau dia menambahkan gu lain tanpa mengacaukan tatanan yang sudah ada sebelumnya, maka Fang Yuan dapat menambahkan efek dari gerakan pembunuh itu, atau bahkan bisa dikatakan membentuk versi yang lebih baru dari gerakan pembunuh itu. Secara sederhana, proses ini dapat diandaikan seperti pencampuran warna. Beberapa warna yang digabung menjadi satu memang dapat menghasilkan satu warna tertentu. Bahkan kalau komposisi dasarnya dirubah, hasilnya juga bisa menyerupai. Lalu, jika pencampuran warna itu ditambahkan dengan warna tertentu, maka hasilnya warna yang diperoleh juga akan berubah. Nah, inilah pemahaman yang mendalam dari dunia gu. Hal ini membuat Fang Yuan mendapatkan begitu banyak inspirasi baru. Fang Yuan menjadi sangat antusias. Dia berpikir kalau gerakan pembunuh segudang diri rupa-rupanya dapat dimodifikasi dengan mengganti atau menambahkan berbagai jenis gu. Jika resep itu berhasil disempurnakan, maka Fang Yuan bisa mendapatkan gu segudang diri, bukan lagi gerakan pembunuh segudang diri. Dan kalau Fang Yuan berhasil menyempurnakan gu segudang diri, maka dia tak perlu lagi menggunakan gerakan pembunuh segudang diri. Dia cukup menggunakan gu segudang diri saja untuk melahirkan klon dirinya dalam jumlah besar. Kalau Fang Yuan berhasil, maka keuntungannya pun akan sangat jelas. Dengan hanya menggunakan satu gu yang dapat menghasilkan efek yang kurang lebih setara dengan gerakan pembunuh, tentu itu akan menghemat banyak esensi abadi. Selain itu, beban dari mental yang diterima juga akan lebih ringan. Oh, satu lagi, proses aktivasinya juga akan menjadi semakin cepat dan praktis. Mata Fang Yuan tampak menyala ketika memikirkan hal ini. Jika berbagai macam gerakan pembunuh dapat ditingkatkan dan disempurnakan menjadi sebuah gu, maka itu akan menjadi sebuah keuntungan besar. Fang Yuan tampak menyeringai. Sekarang aku memiliki kemampuan untuk menyempurnakan gerakan pembunuh menjadi sebuah gu. Namun, tidak semua gerakan pembunuh dapat dikondensasi menjadi gu. Beberapa gerakan seperti sungai darah ungu ataupun batu terbang pemicu pikiran memerlukan beberapa gu immortal untuk membentuknya. Dalam kasus seperti itu, aku tetap harus mengaktifkan sejumlah gu immortal dan menggunakannya sebagai gerakan pembunuh. Metode ini jelas memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara singkat, kelebihannya adalah proses aktivasinya menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Selain itu, tekanan mentalnya pun berkurang secara signifikan. Namun kekurangannya, dalam proses penyempurnaan menjadi sebuah gu, kemungkinan besar itu akan membutuhkan gu immortal lainnya sebagai material penyempurnaan. Dan kekuatan dari gu segudang diri belum tentu bisa menyamai kekuatan dari gerakan pembunuh segudang diri. Yah, aku masih harus melakukan penelitian tentang hal ini, kata Fang Yuan. Setelah itu dia berkata lagi, dan kekurangan lainnya adalah gu tunggal lebih mudah untuk ditebak dan dilawan.
Sementara itu, gerakan pembunuh yang rumit jauh lebih sulit untuk dianalisis dan ditiru oleh pihak lawan. Gerakan pembunuh juga dapat dikembangkan dan divariasi lebih lanjut. Sebagai contoh, segudang diri memiliki variasi seperti tangan raksasa jalur kekuatan dan segel pelindung arus balik. Namun, Gu segudang diri mungkin tidak akan memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan lebih lanjut seperti variasi gerakan pembunuh yang sebelumnya disebutkan. Tapi meski begitu, manfaat dari penyempurnaan gerakan pembunuh menjadi Gu tetap akan jauh lebih besar. Dengan menjadikan Gu sebagai inti dari gerakan pembunuh, maka kekuatannya akan meningkat dan lebih sulit untuk dianalisis oleh musuh. Bahkan jika prosesnya memerlukan penggunaan Gu immortal lain sebagai material, aku tetap bisa memperbaikinya kembali. Kemampuan ini sangat bermanfaat bagi Fang Yuan. Lihat saja, segel pelindung arus balik variasi dari segudang diri. Sejak awal, aktivasi teknik ini sangat merepotkan karena kompleksitas prosedurnya. Sedikit saja kesalahan, gerakan pembunuh dapat gagal dan justru menimbulkan serangan balik. Namun, jika dia memiliki Gu segudang diri, Fang Yuan bisa memodifikasi segel pelindung arus balik sehingga akan jauh lebih sederhana dan mudah untuk digunakan. Dan hal ini tentu akan meningkatkan kekuatan tempur Fang Yuan secara signifikan. Fang Yuan memang memiliki banyak gerakan pembunuh, namun hanya sedikit yang sering ia gunakan. Gerakan seperti segudang diri, persepsi cahaya bintang, hingga transformasi naga perak, semuanya dapat diringkas dan ditingkatkan menjadi Gu immortal. Saat itu, hanya dengan Gu segudang diri atau Gu naga perak kuno, ia dapat menciptakan gerakan pembunuh baru, yaitu segudang naga, dengan variasi yang lebih ringkas. Gerakan lain seperti transformasi kura-kura ramalan, gerakan pembunuh pembersih diri, 180 budak pun memiliki potensi untuk ditingkatkan dengan cara yang serupa. Saat Fang Yuan terus merenungkan topik ini, sebuah pencerahan lain muncul di pikirannya. Tunggu, baik itu gerakan pembunuh maupun proses penyempurnaan Gu, pada dasarnya semua adalah bentuk dari pemanfaatan Dao. Bukankah segel pelindung arus balik juga memanfaatkan sungai arus balik? Dan bukankah jiwa spektral juga memanfaatkan sumur kota? Sumur kota dan sungai arus balik bukanlah Gu, namun tetap dapat digunakan di dalam teknik miliknya. Kalau dipikir lagi, bukankah semua itu terjadi karena keduanya adalah wilayah terpencil yang mengandung tanda Dao dalam jumlah besar? Dan karena itu, keduanya dapat dimanfaatkan. Fang Yuan kembali merenung dalam-dalam. Perawatan, penggunaan dan penyempurnaan Gu pada intinya semua adalah bentuk realisasi dari Dao itu sendiri. Ada terlalu banyak jalur dalam kultivasi Gu. Api, air, logam, kayu, kekuatan, kebijaksanaan, jiwa, hukum, racun, dan pencurian ataupun yang lain. Semua jalur itu melibatkan perawatan, penggunaan, dan penyempurnaan Gu. Masing-masing berkaitan erat dengan Dao. Ini sesungguhnya adalah jalur yang menghubungkan manusia dengan langit dan bumi. Tiba-tiba, sebuah pepatah klasik di dunia Gu muncul di benak Fang Yuan. Manusia adalah roh dari segala makhluk, dan Gu adalah esensi dari langit dan bumi. Pemahamannya terhadap pepatah ini belum pernah sedalam saat ini. Fang Yuan berkata, "Jika aku ingin menyederhanakan dan meningkatkan sebuah gerakan pembunuh menjadi Gu, aku harus mengeluarkan Gu, menambahkan material, dan menggabungkannya menjadi satu. Gu immortal adalah pecahan dari Dao Agung, sedangkan material Gu adalah akumulasi dari tanda Dao. Selama mereka berada pada jalur yang sama, kekuatannya dapat saling menggantikan."
Alasan mengapa gerakan pembunuh, segel pelindung arus balik, dan sumur kota dapat diaktifkan, itu karena sungai, arus balik, dan sumur kota mengandung sejumlah besar tanda dao yang dapat menggantikan peran dari Gu. Dari sudut pandang ini, dua gerakan pembunuh itu sebenarnya telah berkembang menjadi sebuah resep Gu. Ketika Fang Yuan terus merenung, banyak pertanyaan yang sebelumnya membingungkan dirinya kini terjawab dengan jelas. Jalur penyempurnaan memiliki sifat yang unik. Meskipun dianggap satu jalur, ia berhubungan dengan hampir semua jalur lainnya. Pemahaman yang diperoleh Fang Yuan sebagai Grandmaster Agung dari jalur penyempurnaan ternyata jauh lebih luas dan dalam dibandingkan dengan pencapaian dalam jalur yang lain. Kalau dipikir-pikir, sebelumnya aku menggunakan landscape kembali semula untuk memulihkan Gunung Danghun. Sekilas tampaknya aku menggunakan Gu, tetapi sesungguhnya aku menerapkan sebuah gerakan pembunuh dari landscape kembali semula. Setiap gerakan pembunuh dapat dipandang sebagai resep Gu yang belum sempurna. Jadi dari sudut pandang lain, ini juga merupakan suatu bentuk dari penyempurnaan Gu. Hanya saja yang ku coba perbaiki bukanlah Gu, melainkan material abadi peringkat 9, Gunung Danghun. Fang Yuan masih berada di peringkat 7, tetapi ia bisa memperbaiki material abadi peringkat 9. Itu suatu pencapaian yang luar biasa kalau dipikir-pikir. Dan kuncinya terletak pada gerakan pembunuh yang tertata rapi, metode yang ditinggalkan oleh jiwa spektral. Dulu, gerakan pembunuh tertata yang digunakan oleh jiwa spektral pada Gunung Danghun ada di tingkat 9. Dan setelah menyadari hal ini, berbagai gagasan baru segera bermunculan di benak Fang Yuan terkait dengan metode untuk memulihkan Gunung Danghun. Fang Yuan tersenyum. Gunung Danghun bisa dipulihkan, bahkan bisa digunakan sebagai inti seperti sungai arus balik dan membentuk gerakan pembunuh abadi. Aku mengerti sekarang. Puncak kultivasi jiwa yang tercantum di dalam warisan jiwa spektral adalah jiwa iblis 1000 kepala. Bukankah itu juga adalah wilayah terpencil buatan surga dan bumi? Dan juga gerakan pembunuh tingkat 9 penyembunyian hantu milik Ben Yesun yang mengandalkan kerjasama dari tanda dao dan dapat terus aktif tanpa mengkonsumsi esensi abadi. Ini juga wilayah terpencil buatan langit dan bumi. Selama ini Fang Yuan tidak mengerti bagaimana penyembunyian hantu bisa tetap aktif tanpa memerlukan esensi abadi. Namun kini, akhirnya dia memahaminya. Apakah Gunung Danghun membutuhkan esensi abadi? Tidak. Apakah Lembah Luopo membutuhkan esensi abadi? Juga tidak. Meski jiwa spektral mengaktifkan gerakan pembunuh dengan menggunakan esensi abadi saat menghadapi bencana dan kesengsaraan, pada dasarnya dia tidak membutuhkan esensi abadi untuk menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, ini tidak berarti semua jenis tanda dao dapat ditumpuk sebanyak-banyaknya untuk membentuk wilayah terpencil di antara surga dan bumi, ataupun untuk menghasilkan gerakan pembunuh seperti penyembunyian hantu. Nilai dao, kualitas dan harmoni tanda dao mutlak diperlukan agar dapat berkoordinasi secara menyeluruh. Bukankah koordinasi ini merupakan bentuk penyempurnaan Gu? Material Gu yang digunakan harus dipilih secara selektif. Dan bukankah ini juga bentuk pemeliharaan Gu? Ya, material, makanan yang diperlukan harus memenuhi standar tertentu. Dan bukankah ini juga bentuk penggunaan Gu? Benar juga, karena koordinasi antar Gu mencerminkan koordinasi antar tanda dao. Fang Yuan terus merenung dalam diam selama waktu yang lama, sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Tak terasa,
3 hari 3 malam telah berlalu. Makna penyempurnaan dari jalan sejati telah ia serap hanya dalam beberapa jam. Tetapi pemahamannya atas makna itu memerlukan waktu hingga 3 hari 3 malam penuh. Mata hitam Fang Yuan kini bersinar terang. Sosoknya tampak jauh lebih dalam dan sulit untuk ditebak. "Kau?" Langya sampai tertegun ketika melihat sorot mata Fang Yuan. Dia sempat ragu untuk melanjutkan kata-katanya. "Ada apa?" tanya Fang Yuan dengan tenang. Langya menghela nafas. "Aura yang kau pancarkan tadi membuatku merasa seolah-olah aku tengah memandang The Great Sun ataupun surga pencuri. Dua immortal yang secara umum diakui sebagai Grandmaster tertinggi dalam jalur mereka masing-masing. Dan kini, Fang Yuan telah menyamai mereka dalam hal pencapaian, walaupun jalurnya adalah jalur penyempurnaan. Fang Yuan kini tidak lagi memandang gunung dari bawah, tetapi dia telah berdiri di puncaknya, melihat segala sesuatu dari atas sana. Inilah pemandangan dari puncak kultivasiku. Beberapa hari kemudian, hari ini Fang Yuan dan Langya telah selesai melakukan persiapan untuk memindahkan Gu Kebijaksanaan dari tanah Langya menuju ke apertur milik Fang Yuan. Diawali dengan sebuah gerakan pembunuh dari Langya yang melahirkan ular petir, di mana sosok itu berhasil menarik perhatian dari Gu Kebijaksanaan. Sosok ular petir digunakan untuk menarik Gu Kebijaksanaan ke dalam apertur milik Fang Yuan. Ya, meskipun metode pemindahan ini cukup sederhana, tetapi ternyata biayanya tidak murah. Berbagai material abadi peringkat 8 harus digabung untuk mengatur gerakan pembunuh ini. Kalau tidak, mungkin Gu Kebijaksanaan bahkan tidak mau bergerak. Dan biaya ini tentunya akan ditanggung oleh Fang Yuan. Tapi setelah berdiskusi dengan Langya, mereka sepakat bahwa Fang Yuan boleh berhutang dahulu. Lagi pula, Fang Yuan baru saja melewati pertempuran hebat dan sangat membutuhkan waktu untuk memulihkan cadangan esensi abadi miliknya. Kesepakatan ini juga dimungkinkan berkat peningkatan status Fang Yuan sekarang. Sebelumnya, dia tidak akan memperoleh perlakuan istimewa semacam ini. Tetapi setelah mengalahkan Jinglan, Fang Yuan memiliki posisi untuk bernegosiasi dengan Langya. Setelah semua proses itu selesai, Fang Yuan segera berkata, "Waktu kita terbatas. Aku akan segera memasuki kultivasi tertutup dan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini secepat mungkin." Mendengar itu Langya tampak gembira. "Bagus, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu." Langya benar-benar gembira dan bahkan rasa lelahnya kini telah berkurang akibat melihat niat Fang Yuan. Tanpa menunggu lagi, Fang Yuan pun kembali ke kota awan kedua. Singkat cerita, kita berada di dalam apertur abadi berdaulat milik Fang Yuan. Di sana Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh kekuatan membalik hidup dan mati. Klon jalur waktu miliknya segera berubah menjadi zombie abadi dan dia berjalan ke depan Gu Kebijaksanaan. Beberapa saat kemudian, Gu Kebijaksanaan memancarkan cahaya kebijaksanaan. Klon jalur waktu Fang Yuan duduk bersila dan mulai melakukan deduksi dengan cepat di bawah cahaya kebijaksanaan. Masalah tanda dao yang ditinggalkan oleh kelompok Feng juga di tanah terberkati Langya untuk sementara ini disingkirkan oleh Fang Yuan. Minggir dulu. Fang Yuan memilih untuk mengurus urusannya yang menurut dia lebih penting. Saat ini yang paling penting bagiku adalah meningkatkan Yama. Jika tidak, begitu aku keluar dari tanah terberkati ini, esensi abadi yang kubutuhkan untuk mempertahankan Yama akan sangat besar. Jika Yama tidak ditingkatkan,
maka Fang Yuan akan berada pada posisi yang sangat pasif. Lalu ketika lokasinya terbongkar dan pengadilan surgawi terus melakukan deduksi, mereka akan mengetahui lebih banyak rahasia yang sama sekali tidak ingin Fang Yuan ungkapkan. Oleh karena itu, Fang Yuan mulai melakukan deduksi dan proses itu berlangsung sekitar 1 bulan dari waktu di dalam apertur milik Fang Yuan. Tentu saja, cahaya kebijaksanaan tidak digunakan tanpa henti. Prosesnya sebagian besar berjalan lancar karena Fang Yuan memiliki pencapaian Grandmaster Agung dari jalur pencuri. Dia juga memiliki Grandmaster Agung dari jalur penyempurnaan. Maka prosesnya menjadi jauh lebih lancar. Selain itu, Fang Yuan juga punya pemahaman yang baik tentang penyembunyian hantu, pakaian hantu, dan gerakan pembunuh yang lain. Nah, satu-satunya yang menjadi hambatan dalam proses ini adalah pencapaian Fang Yuan dari jalur jiwa yang masih kurang. Kesulitan terbesar muncul di tahap pertengahan hingga akhir. Tapi, pada akhirnya semua teratasi setelah Fang Yuan menambahkan Gu Token jiwa binatang peringkat 8. Gerakan pembunuh Yama berhasil ditransformasi dan kini Fang Yuan menyebutnya dengan nama Kaisar Yama. Meskipun aku telah menyimpulkan Kaisar Yama, ini baru versi awal. Aku masih harus terus menyesuaikannya, gumam Fang Yuan. Tubuh utamaku yang akan mengurus hal ini, sedangkan klon akan terus mencari cara mengatasi tanda Dao yang ditinggalkan oleh Feng Zhuge. Dengan demikian, Fang Yuan tinggal di tanah terberkati Langya selama sekitar setengah bulan. Akhirnya, dia pun keluar dari kultivasi tertutupnya setelah setengah bulan. Klon Fang Yuan juga telah menyelesaikan deduksinya, dan Fang Yuan menemukan metode untuk menghapus tanda Dao yang ditinggalkan oleh Feng Zhuge. Ia menyerahkan metode itu pada Langya. Lalu saat Langya membaca informasi itu, Langya mengutuk. Ternyata, jika metode jalur penyempurnaan digunakan untuk menghapus tanda Dao yang ditinggalkan oleh Feng Zhuge, efeknya justru sebaliknya, di mana tanda Dao yang ditinggalkan itu akan menjadi jauh lebih kuat. Nah, gerakan pembunuh pembersih diri pun juga tidak efektif untuk melawan tanda Dao ini. Ini menunjukkan betapa luar biasanya pondasi dari pengadilan surgawi. Memang, kalau dalam jalur jiwa, pengadilan surgawi itu tidak lebih baik daripada jiwa spektral. Namun kalau kita berbicara tentang jalur penyempurnaan, mereka tidak kalah dari Sekte Langya. Lagi pula, dari 3 Grandmaster Agung jalur penyempurnaan yang pernah ada di dunia, hanya leluhur rambut panjang yang bukan manusia. Sedangkan 2 lainnya adalah manusia biasa. Oleh karena itu, sebagian besar warisan mereka telah dikumpulkan oleh pengadilan surgawi. Fang Yuan, sebagai seorang Grandmaster Agung dari jalur penyempurnaan, dia mampu menembus skema ini dan bahkan menyediakan cara termudah untuk mengatasi masalah ini. Fang Yuan bisa dengan cepat menghapus tanda Dao itu ketika tanah terberkati Langya direlokasi. Dengan begitu, masalah kembali pada titik awal, relokasi tanah terberkati Langya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin pengadilan surgawi sengaja menyiapkan ini agar kita merelokasi tanah terberkati ini, kata Langya dengan cemas. Fang Yuan pun memiliki kekhawatiran yang sama. Pengadilan surgawi mungkin terlihat pasif belakangan ini, namun itu bukan berarti mereka sudah menyerah. Kemungkinan besar mereka sudah membuat persiapan dan hanya menunggu tanah terberkati Langya agar terekspos. Namun, kalau mereka tidak segera pindah, cepat atau lambat pengadilan surgawi juga akan menemukan lokasi ini. Pada akhirnya, mereka terhimpit oleh situasi.
Fang Yuan lalu berkata, "Sepertinya kita hanya bisa bersiap untuk pindahan. Ini resep Gu Segudang Diri. Jika Gu ini berhasil disempurnakan, itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempur kita." Fang Yuan lalu menyerahkan resep itu kepada Lang Ya. Itu adalah hasil dari deduksi terbaru yang dilakukan oleh Fang Yuan. Gu Segudang Diri, Lang Ya segera tertarik. Meskipun obsesinya berbeda dengan roh tanah sebelumnya, tetapi dia tetaplah obsesi dari leluhur rambut panjang yang sangat mencintai jalur penyempurnaan. Dia sambil tersenyum berkata, "Jika resep Gu ini berhasil disempurnakan, setidaknya Gu ini akan berada di peringkat 7. Namun, beberapa material abadi jumlahnya sangat sedikit di dalam penyimpanan sekte. Bahkan, kalau kita mau membelinya di toko kuning, itu akan sulit dilakukan dalam waktu singkat." Fang Yuan berkata, "Tidak perlu khawatir. Aku yang akan pergi mengumpulkan material ini." Fang Yuan memiliki keyakinan tanpa batas, karena ini juga akan menjadi kesempatan baginya untuk menguji gerakan pembunuh Kaisar Yama yang baru, dan dia bermaksud untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengujinya langsung di dalam pertempuran sesungguhnya. Dan begitulah, Fang Yuan kini bersiap untuk pergi ke dunia luar sekali lagi. Nah, sekian kisah hidup Fang Yuan hari ini. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di next video. Bye.